Pada pekan ini, perhatian publik kembali tersedot ke kisah rumah tangga Raisa Andriana dan Hamis Daud yang kini berada di ujung perpisahan. Setelah cukup lama memilih diam, Hamis akhirnya tampil di hadapan wartawan memberikan klarifikasi mengenai penyebab retaknya hubungan mereka. Dalam pernyataannya, Hamis menekankan bahwa perceraian ini bukan disebabkan oleh konflik besar, melainkan karena kesibukan masing-masing yang semakin intens hingga membuat komunikasi dan kebersamaan perlahan menipis. Namun, tak lama setelah pernyataan tersebut beredar, netizen justru dikejutkan oleh unggahan Raisa di media sosialnya. Unggahan panjang itu memunculkan berbagai interpretasi dan membuat publik mempertanyakan apakah terdapat pesan yang ingin Raisa sampaikan secara halus tanpa menyebut nama ataupun menyinggung seseorang secara langsung. Pemirsa, unggahan Raisa yang berbahasa Inggris itu berisi daftar panjang mengenai tipe orang yang menurutnya layak dipertahankan dalam hidup. Dalam tulisannya, ia menyebut tentang teman yang tulus, pendengar yang baik, orang-orang yang tidak membuat seseorang menebak-nebak perasaan mereka, serta pribadi yang mau memperbaiki diri meski sering melakukan kesalahan. Nada tulisannya hangat namun syarat makna. Banyak yang menilai bahwa tulisan tersebut mencerminkan hal-hal yang Raisa anggap penting dalam sebuah hubungan, baik hubungan pertemanan maupun hubungan romantis. Publik bertanya-tanya, apakah daftar itu merupakan bentuk refleksi pribadi ataukah sebuah kode halus yang menyinggung kondisi rumah tangganya saat ini. Meski begitu, tidak ada satupun kalimat yang secara eksplisit menyinggung Hamis. Dalam daftar itu, Raisa juga menyoroti karakter-karakter yang menurutnya memberi nilai positif dalam hidup. Komunikator langsung, teman yang tidak berpura-pura, orang yang bersedia membersihkan kamar bersama, teman yang mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik, serta mereka yang tetap setia berada di sisi seseorang dalam keadaan paling sulit. Publik menilai daftar ini begitu spesifik dan penuh perasaan, seolah menggambarkan standar hubungan sehat yang Raisa harapkan. Banyak warganet yang merasa tulisan itu datang pada waktu yang sangat tepat, hanya beberapa jam setelah Hamis memberikan pernyataan resmi. Hal ini membuat publik menilai unggahan itu sebagai respons emosional, meski tetap dibungkus dalam bahasa yang elegan dan tidak menyalahkan siapapun. Lebih jauh, Raisa menulis tentang orang-orang yang tetap mendukung, bahkan ketika tidak ada keuntungan apapun yang bisa mereka dapatkan. Ia juga menyebut tentang mereka yang punya roh yang sama, yang bisa tertawa bersama, menangis bersama, dan menjadi tempat aman di tengah tekanan hidup. Pesan-pesan itu terasa begitu intim dan mendalam. Sebagian warganet menafsirkan bahwa tulisan itu bisa saja menggambarkan rasa kecewa atau kehilangan, namun tetap dalam koridor kedewasaan dan refleksi diri. Meskipun begitu, tidak ada satupun pernyataan langsung yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa unggahan tersebut ditujukan kepada seseorang secara spesifik. Pemirsa, reaksi publik terhadap unggahan ini pun beragam. Ada yang melihatnya sebagai bentuk penguatan diri Raisa di tengah badai perpisahan. Ada pula yang menafsirkannya sebagai upaya untuk mengingatkan dirinya sendiri dan pengikutnya mengenai pentingnya dikelilingi oleh orang-orang tulus. Namun sebagian warganet dengan cepat mengaitkan unggahan tersebut dengan pernyataan Hamis sebelumnya. Meski spekulasi merebak, Raisa tidak memberikan tambahan penjelasan ataupun klarifikasi sehingga unggahan tersebut tetap menjadi interpretasi terbuka bagi publik. Sementara itu, Hamis Daud dalam kesempatan berbeda membantah tegas isu adanya orang ketiga dalam rumah tangganya. Nama Sabrina Alatas sempat dikaitkan oleh publik sebagai sosok yang diduga memiliki hubungan lebih dari sekadar teman. Namun Hamis menjelaskan bahwa Sabrina adalah teman lamanya dan hubungan mereka tidak melampaui batas profesional maupun pertemanan biasa. Ia menekankan bahwa interaksi mereka terkait proyek kreatif, terutama dalam bidang desain dan arsitektur yang sudah ia geluti jauh sebelum masuk ke dunia hiburan. Hamis juga menyebut bahwa salah satu momen yang kemudian viral, yakni tangkapan layar dari aplikasi Pinterest, sebenarnya hanyalah sesi diskusi kreatif. Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana gambar tersebut bisa tersebar dan kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh publik. Hamis menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang terdampak, termasuk keluarga Sabrina, karena merasa tidak pernah bermaksud menciptakan polemik atau kesalahpahaman yang kini telah menimbulkan berbagai spekulasi. Menurutnya, semua interaksi itu murni bersifat profesional.
Pemirsa, dalam suasana penuh tekanan ini, baik Raisa maupun Hamis sama-sama memilih sikap tenang di hadapan publik. Raisa tetap tidak memberikan tanggapan terhadap isu pihak ketiga ataupun klarifikasi Hamis. Ia hanya mengunggah tulisan reflektif tersebut yang kemudian berkembang menjadi bahan diskusi di media sosial. Di sisi lain, Hamis menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menyakiti siapapun, apalagi pihak keluarga yang namanya ikut terseret. Publik pun semakin penasaran karena dua narasi yang beredar memiliki nuansa berbeda. Di satu sisi, Hamis menyampaikan klarifikasi mengenai kesibukan dan jarak sebagai penyebab keretakan hubungan. Di sisi lain, unggahan Raisa menghadirkan kesan emosional, penuh evaluasi, dan syarat makna tentang hubungan yang layak dipertahankan. Meskipun keduanya tidak saling menyudutkan, perbedaan atmosfer dari dua pernyataan tersebut membuat warganet menyimpulkan berbagai kemungkinan yang belum tentu sesuai fakta. Pemirsa, intens investigasi. Perceraian selebritas kerap menjadi sorotan, apalagi jika menyangkut pasangan sepopuler Raisa dan Hamis Daud. Namun hingga kini, tidak ada pernyataan langsung yang menyalahkan siapapun. Hamis menegaskan bahwa tidak ada pihak ketiga, sementara Raisa memilih menyampaikan pandangan reflektif tentang hubungan dan ketulusan. Hingga proses hukum selesai, publik hanya bisa menunggu bagaimana kedua belah pihak menyikapi langkah ke depan. Yang jelas, keduanya berusaha mempertahankan ruang privasi di tengah derasnya perhatian publik.